Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, bunda, dan sahabat, sekarang kita memasuki kaidah ke-7 dari 10 kaidah penyucian jiwa. Kaidah ke-7 ini adalah mengingat mati dan perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Jadi ada dua ya, mengingat mati dan perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Aktsiru dzikra hadzimil ladzati ya'nil maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ayahanda, bunda, dan sahabat, di kaidah ke-7 ini mengajak pada kita. Pertama, mengingat kematian. Karena kematian adalah pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Pemisah antara waktu beramal dan waktu menerima balasan. Maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat dan memohon ampun dari kesalahan setelah kematian tersebut. Nah, inilah yang penting kita pahami, ayahanda, bunda, dan sahabat. Jika kita ingin terus melakukan kebaikan dan mendapatkan kebaikan, itu dua hal yang berbeda. Melakukan kebaikan itu saat kita di dunia, mendapatkan kebaikan atau hasilnya atau balasannya adalah saat nanti kita di akhirat. Maka sebelum mendapatkan hasil di dunia ini, apa yang kita lakukan? Perbanyaklah kebaikan. Dan ternyata sumber kekuatan supaya kita mampu melakukan banyak kebaikan sebagai bagian dari penyucian jiwa adalah mengingat kematian. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Ayahanda, bunda, dan sahabat, kematian ini pasti akan menemui dan menjumpai kita. Ia mendatangi orang yang sedang tidur dengan tiba-tiba, bahkan dalam keadaan yang tidak terduga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Ayahanda, bunda, dan sahabat, dengan mengingat kematian, hati yang lalai akan tersadar. Hati yang mati akan menjadi hidup. Dan hamba atau kita akan kembali mau menghadap Allah dan taat kepadanya. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, Lau faraqa dzikral mauti qalbi khasyitu an yufsida alayya qalbi. Seandainya hatiku berpisah dari mengingat kematian, aku khawatir hal itu justru akan merusak hatiku. Itu bab tentang mengingat kematian di kaidah ke-7 ini. Lalu yang kedua di dalam kaidah ke-7 adalah kita mengingat perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Ada yang menarik, ayahanda, bunda, dan sahabat. Untuk mengingat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu membangun peran atau kedudukan kita pada saat nanti kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sufyan bin Uyainah rahimahullah menceritakan bahwa Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, Aku umpamakan diriku sedang berada di surga, memakan buah-buahannya, minum dari sungai-sungainya, dan memeluk bidadari. Kemudian aku umpamakan diriku sedang berada di neraka. Aku makan dari buah zakum.
Aku minum dari nanah, dan aku berhadapan dengan rantai dan belenggu neraka. Lalu aku berkata pada diriku, wahai jiwaku, mana yang engkau inginkan? Lalu jiwaku berkata, aku ingin kembali ke dunia dan beramal soleh. Aku berkata, engkau sekarang berada di dunia, maka beramallah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Muhasabatun Nafs. Ayahanda Bunda dan sahabat, inilah sumber kekuatan kita untuk mengingat kematian dan mengingat perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Mengingat kematian, mengingat perjumpaan dengan Allah Ta'ala, fokusnya adalah pada apa yang kita lakukan, tentunya di dunia, yaitu amal soleh. Jangan sampai nanti saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjumpaan kita tidak mengenakan, bahkan menghinakan. Dan itulah fungsi bagaimana kita ingin mensucikan jiwa kita, supaya pada saat nanti mengingat posisi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada posisi kedudukan yang menyenangkan di surganya Allah Ta'ala. Semoga kita semua mampu untuk mengingat kematian kita, untuk bisa husnul khatimah, sehingga perjumpaan dengan Allah Ta'ala nanti ada di kedudukan surganya Allah. Semoga bermanfaat.